datang mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kembali tentang firman Tuhan yang disampaikan Tuhan dalam ibadah Minggu 23 Februari 2025. Sebelum beberapa hari sebelum hari Minggu itu, saya mendapatkan satu penglihatan di mana awalnya memang saya tidak mengerti. Penglihatannya itu Tuhan Yesus itu dari kejauhan mengamati atau melihat dari kejauhan bagaimana Simon Petrus itu bekerja. Sepertinya Simon Petrus itu mau membersihkan jala ikannya. Dia membersihkan seperti yang membersihkan dan sudah mau pulang seperti itu. Nah, Tuhan Yesus itu sedang duduk dan melihat dari kejauhan. Seperti itu yang saya lihat. Saya tidak mengerti maksudnya waktu itu. Terus saya bawa dalam perenungan, saya berdoa, saya menyembah, saya simpan saja penglihatan itu di dalam hati dan ingatan saya. Waktu hari Minggu, waktu penyembahan di ibadah, Tuhan kembali mengingatkan perkara itu. Lalu tiba-tiba Tuhan mengingatkan firman Tuhan, suatu ayat di Yohanes
11 ayat 1 sampai dengan ayat yang Yohanes 11 sampai dengan ayat yang ke-44, di mana perikopnya itu Lazarus dibangkitkan. Lalu saya buka firman itu, kemudian saya sampaikan di ibadah hari Minggu. Tentu dalam kehidupan kita semua pasti mengalami masalah. Ini bukan mendoakan ya, tetapi setiap kita itu pasti pernah mengalami suatu masalah. Karena apa? Karena kita ini ada di bumi, dimana di bumi ini dulunya Adam dan Hawa itu yang awalnya di Taman Eden, tapi karena berbuat dosa, maka bumi ini dipenuhi juga dan ada banyak orang yang hidupnya dalam dosa, sehingga hal itu menimbulkan satu permasalahan dan akhirnya berdampak bagi kita karena kita masih tinggal di bumi ini. Nah, waktu saya memperhatikan masalah itu sebenarnya apa begitu ya, definisinya apa itu masalah. Masalah itu adalah suatu keadaan yang terjadi itu belum sesuai dengan harapan. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya, di yang Tuhan ingatkan di Lazarus dibangkitkan ini. Yohanes 11. Di Yohanes 11 ini ya. Sambil kita nanti akan belajar bersama bagaimana respon kita saat menghadapi suatu masalah. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini. Dikatakan di sini ada seorang bernama Lazarus. Lazarus itu tinggal di Betania, sebuah kampung, itu adalah daerah Yudea dikatakan. Kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi Lazarus ini adalah kakak Maria dan Marta. Nah, dikatakan juga di ayat yang kedua, Maria itu perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dalam rambut dan menyekanya dengan rambutnya. Artinya, keluarga ini adalah keluarga yang cinta Tuhan. Keluarga yang sudah mengenal Tuhan Yesus, begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Dikatakan Maria itu mempersembahkan, pernah meminyaki, saking cintanya dengan Tuhan, dia meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Bahkan Maria ini tidak memperhitungkan harta benda untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Jadi minyak mur adalah harganya mahal, dia tidak memperhitungkan semuanya itu. Dia begitu mencintai dan mengasihi Tuhan, begitu kagum dan cintanya kepada Tuhan. Dan Lazarus yang sakit itu saudaranya. Nah, dikatakan tadi Lazarus itu saudaranya. Nah, mari kita lihat bagaimana respon Maria dan Marta saat mengalami masalah. Saat itu kakaknya Lazarus itu sakit. Yang dilakukan di saat kita mengalami satu masalah, saya bacakan dulu Yohanes 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Jadi saudaraku, yang dilakukan saat menghadapi masalah itu adalah mengirim kabar kepada Yesus. Itu hal yang harus kita kerjakan. Mengirim kabar itu bagaimana caranya? Maksudnya artinya sekarang adalah mari berdoa, sampaikan kepada Tuhan. Hal yang pertama kita lakukan adalah mari kirim kabar kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan, "Tuhan, ini masalah kami. Tuhan, ini masalahku." Jadi yang pertama duluan yang harus kita kirim kabar adalah Tuhan. Berkirim kabarlah kepada Tuhan Yesus.
Kemudian kita juga perlu belajar satu hal ya, bahwa Maria dan Marta ini mereka lakukan bersama-sama. Kedua perempuan itu. Jadi berdoa itu bisa cari teman untuk bisa berdoa dan mengirim kabar kepada Tuhan. Ada entah itu mendatangi gembala kita, entah itu mendatangi siapa yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita, sehingga bisa menjadi teman kita di dalam berdoa. Kalau suami istri, ya suami istri ajak untuk berkirim kabar kepada Tuhan, bersatu hati untuk berdoa kepada Tuhan. Itu yang Maria dan Marta lakukan saat mereka melihat saudara mereka atau kakak mereka Lazarus itu sakit. Nah, kita perhatikan bagaimana setelah kita berkirim kabar. Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Mari kita melihat kembali maksud Tuhan. Yang pertama, setelah kita mengirim kabar, yakinlah, kita harus yakin bahwa Tuhan mendengar. Amin. Bahwa Tuhan mendengar. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Tuhan itu mendengar. Tuhan itu tahu begitu. Oh sudah, ya Tuhan itu tahu. Kemudian apa maksud dari ayat 4 ini juga? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Maunya Tuhan, saudaraku, maunya Tuhan, apapun masalah kita, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Penyakit rohani itu entah kita dilanda suatu kekhawatiran, dilanda suatu kemarahan, dilanda satu kekecewaan, apapun yang melanda kehidupan kita, baik itu juga yang secara jasmani. Secara jasmani itu yang bisa berdampak ya, misalnya masalah keuangan sehingga menimbulkan kekhawatiran begitu. Apapun permasalahan yang ada, penyakit yang melanda itu, yakinlah bahwa jangan itu membawa kepada kematian. Tuhan katakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kematian ini berbicara tentang bisa juga kematian secara jasmani karena sakit jasmani ya, tetapi juga berbicara jangan sampai masalah yang kita hadapi itu membawa satu kemerosotan rohani yang akhirnya menyebabkan kematian rohani, sehingga menyebabkan satu kekecewaan, mengapa seperti ini, sehingga akhirnya Tuhan ini begini, sehingga menimbulkan kekecewaan dengan Tuhan dan tidak peduli dengan Tuhan. Itu sudah kematian rohani. Nah, jangan sampai masalah itu membawa satu kematian kepada kita. Tetapi inilah maksud Tuhan yang harus kita mengerti, bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa keluarga ini adalah keluarga yang dikasihi Tuhan. Keluarga yang dikasihi Tuhan artinya keluarga yang juga mencintai Tuhan, sehingga mendapatkan kasih perhatian yang daripada Tuhan, karena mereka bergaul dan mereka mengasihi Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu begitu luar biasa dekat. Nah, tetapi keluarga ini mengalami satu masalah. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Ini yang membuat saya diteguhkan dengan penglihatan yang Tuhan berikan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, dikatakan setelah didengarnya Lazarus sakit,
ia sengaja. Jadi ada maksud Tuhan. Jika doa kita belum terjawab, setelah kita ini sudah berdoa, kita ini sudah sampaikan kepada Tuhan, ada maksud Tuhan. Ada kalanya Tuhan itu sengaja, dikatakan sengaja itu Tuhan itu punya rencana. Di balik semuanya itu Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan itu adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Rencana Tuhan khusus dalam hal ini adalah supaya orang di daerah itu dan supaya orang saat itu percaya bahwa Yesus itu adalah sungguh anak Allah. Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Artinya itu tersirat bahwa Yesus itu datangnya itu dari surga. Itu tersirat suatu makna bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang diyakinkan Tuhan, karena beberapa waktu sebelumnya Yesus itu ditolak di Yudea. Betania ini adalah daerah Yudea. Nah, mari kita lihat, jika kita mengalami suatu permasalahan, yakinlah bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab pada waktunya, pada waktu Tuhan. Tuhan itu tahu yang terbaik gitu. Nah, ayat yang ke-7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-muridnya itu berkata, masih maukah engkau kembali ke sana? Tetapi jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Nah, kita lihat bagaimana keteguhan hati Tuhan Yesus di dalam menolong, di dalam datang kembali kepada Lazarus. Karena tantangan yang dialami kembali ke Yudea berarti boleh dikatakan siap untuk dibenci, boleh dikatakan siap untuk dilempari lagi. Nah, dan murid-murid Tuhan Yesus mengingatkan kembali hal ini kepada Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya, ikuti apa yang menjadi kehendak Bapa sebenarnya dalam kehidupan kita, bahkan di dalam hal melayani. Kita tidak boleh melihat tantangan yang ada dan berhenti di sana, tetapi boleh kita tanyakan kembali dan yakin bahwa jika Tuhan berkehendak, maka kita harus siap untuk pergi. Nah, Tuhan Yesus tuh mengingatkan juga kepada kita di dalam ayat yang 9 dan ke-10 ini, bahwa kita harus mengikuti firman, karena dikatakan siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Di firman Tuhan juga dikatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya orang yang berjalan pada malam hari berarti dia tidak punya pelita, dia tidak berjalan dalam firman, itu kakinya terantuk. Artinya seperti ini, di dalam kita melangkah, biarlah kita berjalan sesuai dengan firman dan petunjuk Tuhan. Supaya kaki kita tidak terantuk. Kaki terantuk itu bisa saja orang itu terjatuh karena kakinya terantuk. Nah, jadi sebenarnya bahwa kita beribadah, kita datang ke satu pertemuan ibadah, kita menyembah, kita berdoa, kita melayani, itu ada maksud dan tujuannya. Dan tujuannya itu bukan hanya semata-mata untuk Tuhan, semata-mata karena ini adalah persembahan hidupku untuk Tuhan, tetapi sebenarnya adalah supaya untuk kita juga, agar kita ini tidak terjatuh, agar kita ini tetap kuat di dalam Tuhan. Kemudian
kita lihat kembali ayat yang ke-11. Tuhan juga menyatakan kepada murid-muridnya. Ayat ke-11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Artinya seperti ini, bahwa Tuhan itu Maha tahu. Tuhan itu tahu apa yang telah terjadi. Tuhan itu tahu bahwa Lazarus itu sudah mati. Tuhan itu tahu. Ayat yang ke-14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Hal ini mengajarkan kita juga tentang satu pelayanan, bahwa Tuhan itu menyatakan hal-hal apa yang akan terjadi kepada kita, murid-muridnya, tentang orang-orang yang kita layani. Tuhan itu memberitahu hal yang rahasia ini dengan tujuan adalah supaya kita ini dapat belajar untuk percaya. Jikalau kita melayani seseorang, lalu kita taat, kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan, jawaban-jawaban Tuhan yang Tuhan berikan pada orang tersebut. Maka hati kita itu semakin kagum, hati kita itu semakin diteguhkan kembali bahwa sungguh Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu benar-benar Maha tahu. Jadi semakin kita itu berakar kuat di dalam Tuhan. Jadi yang terpenting di dalam kita melayani Tuhan adalah kita harus mendengar petunjuk-petunjuk Tuhan, berjalan pada siang hari tadi. Kemudian yang selanjutnya kita itu dengar-dengaran apa kata Tuhan, apa yang terjadi, Tuhan akan menyampaikan. Jadi kita melayani bukan dengan kekuatan kita, dengan pola pikir kita, tetapi sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Dikatakan ayat 15, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi seperti Tuhan Yesus tidak peduli tantangan apapun, Dia memberikan satu teladan untuk melakukan seperti apa yang Bapa suruh. Ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, Thomas ini awalnya saya berpikir perkataan Thomas ini adalah suatu perkataan yang perkataan yang ini maksud saya perkataan yang mengatakan bahwa kita ke sana itu benar-benar cari mati aja begitu. Tidak, sebenarnya saya renungkan kembali ayat yang ke-16 ini. Sebenarnya Thomas ini berkata kepada teman-temannya itu dia siap apapun risikonya gitu. Walaupun sampai mati pun di dalam pelayanan dia siap. Seperti itu ternyata. Saya renungkan kembali perkataan Thomas ini karena tidak ada sanggahan daripada murid-murid yang lain. Jadi berdasarkan ayat yang kita baca, ayat demi ayat yang kita baca, tidak ada teman-temannya yang menyanggah perkataan Thomas. Berarti perkataan Thomas itu adalah perkataan yang meneguhkan juga, perkataan yang membangun teman-temannya yang awalnya mereka ribut. Untuk apa kita kembali ke sana? Sementara sebelumnya Yesus dicoba untuk dilempari di Yudea. Tetapi Thomas ini, ayo kita ikuti Tuhan Yesus.
Makanya dikatakan marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini menyatakan secara manusia betapa besarnya tantangan yang dihadapi. Apa yang dipikirkan Thomas bisa juga terjadi secara manusia. Nah, tetapi hal yang baik yang Thomas nyatakan ini adalah dia siap, dia siap apapun yang terjadi. Nah, walaupun di tengah ketidakmengertiannya, di dalam perjalanannya, di dalam tadi mengenal apa rencana Tuhan, karena Tuhan katakan kan, bagus aja saya tidak hadir waktu itu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi tujuan Tuhan melalui apa yang terjadi pada Lazarus itu banyak hal, termasuk juga untuk peneguhan untuk Maria dan Marta, peneguhan juga untuk murid-muridnya untuk dapat belajar percaya kepada Tuhan. Selanjutnya mari kita melihat bagaimana respon Maria dan Marta itu saat mengalami masalah. Respon Maria dan Marta saat mengalami masalah, ayat 20. Saya langsung ke ayat 20, ayat 19 dulu. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria, Marta dan Maria untuk menghibur mereka. Jadi Marta dan Maria ini masih suasana sedih atas kematian daripada kakak mereka Lazarus. Tetapi lihat respon daripada Marta. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Nah, dikatakan di ayat yang ke-20, ketika Marta mendengar Yesus datang, ia mendapatkannya. Marta ini walaupun dia sudah berkirim kabar, maunya Tuhan Yesus itu datang loh saat Lazarus sakit. Tuhan itu seharusnya, tetapi datang saat Lazarus masih hidup begitu. Tetapi di sini menyampaikan bahwa Maria itu tidak kecewa dengan keadaan, tetapi tetap datang mendapati Yesus. Ini suatu hal yang luar biasa. Saat kita ini sudah berdoa nih ya, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kok keadaannya malah lebih parah terjadi ya. Yang diharapkan adalah berkirim kabar, yang diharapkan adalah Yesus datang, Yesus menyembuhkan, tetapi terjadi adalah Yesus tidak datang dan Lazarus mati. Tetapi satu hal, mereka tidak kecewa kepada Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa. Marta tetap mendapati Yesus. Apapun yang terjadi, cintanya kepada Tuhan itu tetap. Dia tidak terpengaruh dengan orang-orang Yahudi yang saat itu juga datang menghibur dia. Karena dikatakan tadi kan orang-orang Yahudi itu mencoba melempari Yesus pada beberapa waktu yang lalu. Mungkin ada banyak hal, orang-orang Yahudi mungkin merasa diteguhkan. Tuh kan, itu kan mama Tuhanmu, mana dia? Nah, dia nggak berbuat apa-apa kan. Mungkin ya seperti itulah sebenarnya tuduhan-tuduhan ataupun apa-apa yang bisa dilontarkan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi lihat bahwa Marta tidak berubah setianya kepada Tuhan, tidak berubah kasihnya kepada Tuhan, tidak berubah percayanya kepada Tuhan. Ayat 21 kan dia katakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia betul-betul percaya bahwa kalau Tuhan ada saat itu, saudaranya itu pasti sembuh. Ini dia sangat percaya tentang kuasa mujizat yang Tuhan kerjakan. Ayat 22 dia bilang, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat 22 ini menyampaikan kepada kita bahwa Marta itu percaya bahwa Yesus itu adalah datangnya daripada surga. Yesus itu adalah Tuhan. Marta itu percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia di sini percaya. Dia katakan, Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Suatu pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan. Tidak ada sedikit pun keraguan. Orang-orang Yahudi saat itu kan taunya
Yesus itu anak Yusuf, anaknya Yusuf, tukang kayu, orang yang bekerja begitu, yang mereka kenal. Tetapi pengenalan Marta ini luar biasa kepada Tuhan. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Iman dan percaya, respon tidak kecewa, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan di tengah masalah yang memburuk terjadi, itu mendatangkan janji Tuhan. Tuhan katakan apa? Saudaramu akan bangkit. Ayat 24, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi walaupun Marta ini masih belum mengerti maksud Tuhan, tetapi dia tetap firman semua yang dia sampaikan. Responnya itu luar biasa. Ya Tuhan, aku tahu bahwa dia pasti akan bangkit nanti di saat pada akhir zaman. Pasti Tuhan bangkitkan gitu. Pasti dia akan bersama-sama, dia pasti masuk surga. Ya bahasanya seperti itu. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ayat ini luar biasa. Tuhan Yesus itu kebangkitan dan hidup. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, sesuatu yang mungkin tidak mungkin, sesuatu yang sudah mati sepertinya, sesuatu yang tidak mungkin berubah sepertinya, tidak ada tanda-tanda kehidupan untuk dia berubah, seperti itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan untuk dia itu bertobat. Apapun menjadi pergumulan daripada saudara-saudara semua. Tetapi Tuhan katakan ayat 25, Tuhan itu kebangkitan dan hidup. Yang mati pun Tuhan sanggup bangkitkan. Jika ada saudara-saudara kita yang sudah jauh daripada Tuhan, jika ada orang-orang di sekeliling kita yang sudah jauh daripada Tuhan, sudah mengalami satu kematian rohani, dia sudah tidak peduli lagi tentang Tuhan. Pokoknya dia menjalani kehidupannya itu dengan maunya dia aja. Nah, yang seperti ini Tuhan katakan, di dalam Tuhan ada kehidupan, di dalam Tuhan ada kebangkitan. Terus percaya, terus doakan, terus berharap kepada Tuhan. Ini yang harus kita miliki. Di dalam kita menghadapi satu permasalahan, di dalam kita berdoa dan bergumul untuk saudara-saudara kita. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, percayakah engkau akan hal ini, dikatakan, ya kan? Jadi yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Jawab Marta apa? Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah, dikatakan bahwa Marta percaya kepada Tuhan. Marta tetap percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah hidup. Bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saat kita menghadapi masalah, sebenarnya Tuhan bertanya kepada kita. Tuhan itu bertanya kepada kita, percayakah engkau akan hal ini? Percayakah kita bahwa kebangkitan itu akan terjadi, bahwa kehidupan itu akan terjadi terhadap saudara-saudara kita? Nah, selanjutnya mari kita lihat hal yang berikutnya yang Tuhan singkapkan adalah, kita lihat apa yang Tuhan singkapkan bagi kita. Ayat yang ke-28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Nah, coba di sini disampaikan bahwa poin selanjutnya adalah saling menguatkan. Di dalam mengalami suatu permasalahan, kita harus punya teman doa. Kita harus punya saudara yang bisa kita ajak untuk kita bisa berdoa bersama-sama.
bersatu di dalam doa. Setelah Marta mendengar suatu firman yang luar biasa, perkataan yang luar biasa, suatu janji Tuhan yang luar biasa, dia ingat tentang Maria. Maria juga mengalami suatu kesedihan, mengalami suatu pergumulan di dalam pikirannya, di dalam kehidupannya. Lalu dia datang. Marta itu mendatangi Maria. Dia katakan, ada guru, ia memanggil engkau. Padahal di situ dikatakan, dia sampaikan bahwa pasti Tuhan, dia tuh mengerti loh hati Tuhan Marta itu. Tuhan ini pasti mencari Maria juga. Jadi dia ingat, oh Maria, ada guru, ada Tuhan Yesus datang. Nah, setelah itu kan Maria dikuatkan. Maria dikatakan mendengar itu, ayat 29-nya, mendengar itu Maria segera bangkit lalu mendapatkan Yesus. Hal ini kita akan lakukan. Kita akan katakan, Yesus ada untukmu. Yesus bisa melakukan sesuatu. Yesus bisa menjawab pergumulanmu. Itu bukan hanya sekedar suatu perkataan yang manis yang kita sampaikan, tetapi itu adalah perkataan manis yang karena tumbuh dari rasa percaya. Itu benar-benar akan memberikan satu kebangkitan, suatu kebangunan iman begitu, yang akan orang itu alami. Jadi hal-hal seperti ini akan kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya, tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat Maria segera bangkit, dia pergi dari rasa berkabungnya itu. Maria bangkit dan dia datang kepada Tuhan. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka ia pergi ke kubur untuk meratap dia di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, dikatakan di sini bahwa Maria itu bangkit meninggalkan orang-orang yang meninggalkan rasa perkabungannya, meninggalkan apa yang ada. Dia datang mendatangi Tuhan Yesus. Inilah yang harus kita kerjakan. Dia datang di mana Tuhan Yesus berada, dikatakan di 32 itu. Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tetap datang kepada Tuhan, lihat Tuhan dan tersungkurlah kepada Tuhan. Sampaikanlah kesedihan kita itu kepada Tuhan. Sampaikanlah kesedihan kita itu kepada Tuhan dan di dalam kesedihannya pun Maria itu percaya bahwa saudaranya itu tidak akan mati kalau Yesus ada. Begitu dikatakan bahwa dia sangat percayakan kuasa Tuhan di dalam segala kesedihannya yang ada. Cuma dia masih belum mengerti mengapa Tuhan tidak menjawab langsung pada saat itu. Tetapi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan itu bekerja dan menjawab tepat pada waktunya. Yang penting kirim kabar untuk Tuhan. Nah, ketika ayat 32, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Nah, dikatakan di sini bahwa maskullah hati Tuhan. Saya melihat di kamus bahasa Indonesia ya, di kamus berbahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, masgul itu artinya apa? Masgul itu sebenarnya dikatakan di situ adalah suatu perasaan terhadap keadaan yang terjadi. Bisa rasa sedih, bisa rasa kesal begitu. Di sini dikatakan maskullah hati Tuhan, artinya Tuhan mengalami satu kesedihan juga melihat
Maria tuh sedih ya, lihat Maria itu sedih, Tuhan itu sedih juga. Tuhan itu masgul hatinya, masgul hati Tuhan. Coba Bapak Ibu atau saudaraku melihat arti kata masgul. Jadi masgul itu dikatakan adalah suatu perasaan terhadap suatu keadaan, begitu. Bisa suatu keadaan sedih, suatu kesal, suatu keadaan marah. Jadi masgul itu artinya bisa dipahami dalam suatu kalimat ini, artinya Tuhan itu juga mengalami suatu kesedihan. Jadi saat kita mengalami masalah itu jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mengerti. Tuhan itu tahu, Tuhan itu juga ikut merasakan. Tuhan itu tahu apa yang kita alami, mengerti persis apa yang kita rasakan. Makanya dia katakan bahwa dia itu Immanuel, dia itu menyertai, dia itu tidak tinggalkan kita. Itu dikatakan Tuhan itu mengalami apa yang kita alami, itu Tuhan itu tahu. Ya, arti kata masgul itu bersusah hati karena suatu sebab. Ini saya buka lagi di kamus KBBI ya. Arti kata masgul itu bersusah hati karena suatu sebab, bisa sedih, kesal ataupun sebal gitu ya. Jadi dikatakan di sini Tuhan itu juga mengalami kesedihan lah, intinya seperti itu. Masgul lah hati Tuhan, sehingga Tuhan bilang, di mana dia kamu baringkan. Nah, kalau kita sampai bisa membuat hati Tuhan itu dengan artinya saat kita datang kepada Tuhan, tersungkur kepada Tuhan itu mengalami, dan Tuhan itu akan jawab. Tuhan itu akan mengarahkan kepada kita langkah demi langkah kepada rencananya. Nah, lalu dikatakan, dia benar-benar mengasihi Lazarus. Ini dikatakan begitu. Artinya yakinlah, orang-orang di luar juga itu akan melihat ya. Orang-orang luar itu akan melihat bahwa Tuhan itu akan membela, Tuhan itu mengasihi kita. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat 37. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Saya waktu hari Minggu itu, saya bertanya-tanya juga sebenarnya dengan Tuhan. Saya bertanya-tanya juga dengan Tuhan. Ini mungkin ada makna lain atau terjemahan lainnya, saya pikir seperti itu. Karena ayat 37 ini kan perkataan yang sepertinya kayak meremehkan gitu ya. Ia yang bisa memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak? Nah, sepertinya respon mereka ini bukan seperti respon Maria dan Marta. Respon Maria dan Marta itu luar biasa. Aku tetap percaya Tuhan, apa yang kau katakan pasti akan terjadi. Kalau ini kau sanggup kali ya ini menjadi seperti ini, kata-kata yang seperti itu. Nah, tapi dikatakan di sini bahwa ayat 38, masgullah pula hati Yesus. Nah, ini dia, Tuhan Yesus mau menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang masih belum percaya. Tuhan Yesus itu sebenarnya susah hati juga, bersusah hati juga untuk mereka yang kurang percaya kepada Tuhan, untuk mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu masgul hatinya, bersusah hati terhadap sesuatu gitu ya. Jadi suatu ketidakpercayaan ini Tuhan benar-benar juga tidak bisa berdiam diri. Nah, apakah kita mau seperti ini juga? Maksudnya, apakah kita mau juga tersentuh dan orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan? Apa kita mau katakan kepada mereka, percaya kepada Tuhan? Maka kita katakan kepada mereka, Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu sanggup menolong kita. Jadi suatu hal yang bisa membuat hati masgul Tuhan adalah juga
ketidakpercayaan. Nah, di sini karena memang ini adalah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu tidak hanya untuk tujuan Tuhan itu adalah melalui penyakit yang dialami oleh Lazarus, orang Yudea dan sekitarnya itu, Betania dan sekitarnya itu percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata padanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang selanjutnya adalah setelah kita menangis di depan Yesus, kemudian taat kepada perintah Tuhan. Walaupun perintah Tuhan itu yang gak biasa. Ini sudah 4 hari, sudah bau. Benar juga sih kata Marta, ini mengingatkan Tuhan, udah bau Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, orang yang percaya itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Di saat kita tetap percaya kepada Tuhan, saat kita mengalami suatu permasalahan apapun, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Artinya kita akan melihat maksud Tuhan di balik semuanya itu. Kita akan melihat jawaban-jawaban daripada Tuhan. Amin. Karena dari ayat ini dikatakan begitu, dan itu semua akan membuat orang-orang di sekitar kita juga itu menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi terkadang Tuhan itu tidak hanya berurusan dengan diri kita, tapi Tuhan juga berurusan dengan orang-orang di sekitar kita. Sekarang maukah kita ini menjadi alat kemuliaan Tuhan? Maukah kita ini melalui kehidupan kita dan keluarga kita, itu nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, saudara-saudaraku, ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu. Nah, tentulah orang-orang yang mengangkat batu itu pasti atas perintah Maria dan Marta, karena mereka yang berkuasa atas kuburan saudaranya. Maria dan Marta taat kepada Tuhan, maka mereka juga meminta orang lain untuk mengangkat batu itu, ya kan? Maka mereka mengangkat batu itu. Nah, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, Tuhan ini mau menyatakan bahwa aku ini adalah anak Allah. Aku ini datangnya dari surga. Aku ini adalah Tuhan. Ada Bapa yang mengutus aku. Jadi Tuhan itu dengan doanya itu dia begitu nyaring dan dia berdoa supaya orang-orang di sekelilingnya percaya kepada Tuhan. Nah, dengan begitu kita melihat bahwa apa dikatakan, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Nah, dan Lazarus dikatakan, Lazarus bangun. Lazarus itu hidup lagi. Dan kemudian dikatakan, disuruh Tuhan, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Haleluya. Jadi saya akan ulangi kembali bagaimana respon kita saat menghadapi masalah. Kita belajar dari apa yang terjadi dengan Lazarus dibangkitkan. Yang pertama, mengirim kabar kepada Yesus. Berdoalah, ajak rekan kita untuk berdoa, ajak teman, cari teman untuk berdoa bersama. Kemudian yang berikutnya, dalam keadaan tantangan apapun masalahnya, saat kita melayani, saat kita mau melayani saudara-saudara kita, mari tetap lihat firman Tuhan, tetap berjalan dalam firman Tuhan, tetap melihat terang Tuhan. Jangan melihat keadaan dan tantangan yang ada.
Yang selanjutnya adalah jangan pernah kecewa saat yang kita doakan itu belum terjawab. Bahkan terjadi sepertinya malah memburuk terjadi. Tetap jangan kecewa, tetapi tetap datang untuk mendapati Yesus. Tetap datang untuk tetap percaya kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan. Harus tetap kita tahu bahwa Tuhan sudah mendengar, bahwa Tuhan mengetahui, bahwa Tuhan akan menjawab. Kemudian selanjutnya mari saling menguatkan. Saling menguatkan, terus dikuatkan satu dengan yang lain. Saat mengalami satu permasalahan, meneguhkan iman, saling meneguhkan iman, saling membangun iman. Yang berikutnya adalah tersungkur tetap di kaki Yesus. Bawa segala kesedihan kita, bawa segala permasalahan kita itu terus kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah menangislah di depan Tuhan. Menangislah di depan Tuhan karena Tuhan itu maskul hatinya. Tuhan itu tahu. Tuhan itu merasakan hal yang sama. Artinya Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kita akan membayangkannya saat anak kita sakit, bagaimana perasaan kita itu. Kita itu seolah-olah tuh mengerti kesakitannya itu apa. Ya, kita itu begitu, hati kita itu merasakan kesusahannya itu, apa yang anak kita itu alami. Nah, begitu juga Tuhan, bahkan lebih sempurna daripada itu, lebih sempurna daripada kasih kita, kasih Tuhan itu kepada kita. Yang berikutnya adalah taat kepada perintah Tuhan. Walaupun sepertinya sesuatu itu tidak biasa ya, aneh begitu, tetapi kalau itu perintah Tuhan, kerjakan. Kalau itu perintah Tuhan, itu lakukan. Nah, ini beberapa hal yang yang harus kita kita lakukan di dalam menghadapi satu permasalahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih atas kekuatan firman yang Engkau berikan kepada kami. Pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa. Tuhan, berikanlah kami hati seperti Marta dan Maria ya Tuhan, yang mengasihi saudara-saudaranya ya Tuhan, yang begitu mengasihi saudara-saudaranya sehingga mereka berdoa untuk saudara-saudaranya, berdoa bersama untuk saudara-saudaranya ya Tuhan. Berikanlah kami hati seperti Maria dan Marta yang peduli ya Tuhan terhadap saudara dan sesama kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini biarlah ya Tuhan di dalam segala keadaan yang ada, kami tidak kecewa kepada Engkau, tetapi kami tetap datang mendapati Engkau. Bahkan walaupun keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kami, bahkan mungkin nampak lebih buruk, tetapi Tuhan, kami tetap percaya kepadamu. Kami akan tetap datang kepada Engkau. Kami akan tetap tersungkur kepada Engkau, menyerahkan segala kepedihan dan kesedihan hati kami itu kepada Engkau ya Tuhan. Keadaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Maka kami percaya bahwa Engkau juga turut merasakan apa yang kami alami ya Tuhan. Engkau mengetahui apa yang kami alami. Oleh sebab itu kami tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk mengerti maksud hatimu ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, ajarkan kami juga sebagai murid-murid-Mu untuk tidak mundur karena tantangan-tantangan pelayanan yang ada. Untuk kami tidak mundur ya Tuhan di saat melihat tantangan-tantangan yang kami hadapi ya Tuhan. Tetapi kami tetap melayani Engkau dengan sesuai dengan kehendak dan perintah-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah kami juga terus memperkatakan perkataan yang membangun ya Tuhan.
saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk kami juga ya Tuhan, hidup taat kepada Engkau dan menuruti perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Walaupun perintah itu tidak mudah untuk kami kerjakan, walaupun perintah itu mengalami suatu hal yang di luar nalar kami ya Tuhan, tetapi Tuhan Yesus, kami mau taat kepada Engkau. Oleh sebab itu saat pagi hari ini, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang ada, dari pastor-pastor yang ada di GKI GMK, sampai dengan umat-umat-Mu ya Tuhan yang ada. Engkau berkati dengan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau. Engkau berkati dengan hati Maria dan Marta ya Tuhan. Hati yang mengasihi sesama manusia. Hati yang membawa saudara-saudara kami di dalam Tuhan. Membawa saudara-saudara kami itu kepada Engkau. Mendoakan dan melayani mereka ya Tuhan. Sehingga hidup kami itu menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Melalui hidup kami banyak orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan, karena melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh ketidakpercayaan, roh kebimbangan, dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sungguh kemuliaan-Mu dinyatakan ya Tuhan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.